itu adalah 120 cm. Jadi cukup tuh untuk sujud. Biasanya kalau sujud tuh kalau terlalu mepet. Mari kita lihat kawan-kawan lebih dekat lagi. Ini untuk merek jamnya sendiri itu seperti ini. Ini sama dengan yang di pesantren Masjid Al-Ihsan As-Salafi, namun kawan-kawan, nah ini kawan-kawan ya, yang kemarin ini warnanya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku. Kebetulan sekali cuaca pagi ini di lingkungan kampung saya ini mendung kawan-kawan ya. Memang sudah beberapa hari di Cianjur ini, hampir seminggu inilah ya, ada hujan turun terus kawan-kawan, dan alhamdulillah itu tandanya keberkahan untuk kita semua kawan-kawan. Kawan-kawan petualangan alam desaku, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, pembangunan atau perampungan lebih tepatnya Masjid Al-Mubarakah sudah selesai 100% kawan-kawan ya, dari mulai masjid sampai dengan kemarin sedikit pemugaran tempat wudhu dan juga toilet. Sekarang mari kita cek kawan-kawan seperti apa masjid yang sudah rampung 100%. Ini dia kawan-kawan masjidnya ya, Al-Mubarakah, yang berada di kampung saya, yang sudah 4 tahun terbengkalai, dan masyarakat di sini sudah kebingungan untuk meneruskan masjid ini ya, berkat bantuan dana donatur petualangan alam desaku. Alhamdulillah Masjid Al-Mubarakah ini selesai 100% kawan-kawan. Tuh ya, seperti ini. Ini loster karawangannya dipersembahkan oleh Ciimah di Singapura. Terima kasih banyak untuk Ciimah di Singapura dan semua donatur yang berpartisipasi dalam acara perampungan pembangunan Masjid Al-Mubarakah ini. Ya, tidak lupa juga keluarga besar Paradin Ismak dan Haji Supaat di Singapura. Terima kasih banyak. Ada Pak Iyas di Singapura. Ya, ada Ibu Juju, semuanya yang terlibat lah, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal. Nah, seperti ini kawan-kawan, jadi cat semua sudah rampung, loster sudah rampung, pagar-pagar sudah rampung kawan-kawan ya. Mari kita lihat sekarang ke bagian depan dulu ini ya. Nah, ini kawan-kawan perlu diketahui bahwa sebetulnya ini tidak ada di dalam budget, tapi kita budget benar-benar kita press, dan alhamdulillah akhirnya masjid ini bisa dipagar ya, sampai dengan ke sebelah sana tuh. Ini sudah mungkin sudah ditayangkan di video sebelumnya, termasuk apa namanya ini nih, pilar-pilar ini di luar budget kawan-kawan, tapi alhamdulillah ya, kita press terus budgetnya, dan akhirnya masjid ini memiliki pagar yang sesuai masyarakat di sini inginkan kawan-kawan. Ya, sekarang mari kita coba masuk ke sebelah dalam untuk melihat yang terbarunya, yaitu mengenai kemarin ada sedikit pemugaran dan renovasi masjid. Nah, ini masjid, toilet dan tempat wudhu kawan-kawan, mohon maaf. Nah, ini kawan-kawan ya, yang kemarin ini warnanya apa ya? Warnanya itu biru-biru tua, sekarang putih kawan-kawan, sama dengan masjidnya. Jadi dari masjid sini kawan-kawan, nah ini kan masjidnya sebelah sini nih. Nah ini udah tembok masjid yang ini ya, yang seger banget catnya. Nah ini yang ini, oh ya, ini ikut ke masjid pilar yang ini yang terbaru. Nah yang pilar ini ke sana itu kemarin itu kan ya biru-biru agak butek begitu, sekarang alhamdulillah ya, nah lebih cerah kan, lebih cerah, dan toiletnya ini sudah digosok berkali-kali nih. Nah, untuk Paradin Ismak kami sudah maksimal nih Paraden, ini segini bersihnya, hanya sampai sini kemampuannya. Ini udah kita udah gotong royong, udah berapa orang ini yang mengerjakan. Tetap ini agak sulit karena memang ini sudah berkerak menahun, yang seperti di bawah pilar ini nih, itu udah berkerak. Dan intinya kita sudah maksimal dalam membersihkan tempat wudhu ini, namun bagaimanapun ini lebih baik dibanding dengan tentu sebelumnya kawan-kawan. Sekarang mari kita lihat toilet. Nah ya, ini pintunya aja ini berbeda banget dengan yang kemarin nih. Nah ini apa namanya,
PVC yang tebal punya, bagus. Ini mereknya juga nih, lumayan. Ini harganya rada lumayan nih kawan-kawan nih, terus terang aja ya. Ini harganya di atas 1 kawan-kawan, untuk pintunya doang nih. Di atas 1 juta, kalau nggak salah itu 1,2 ya, 1,2 juta nih. Tapi ini bagus punya kawan-kawan, tebal dan insya Allah awet nih, plastik punya ya, PVC. Dan ini kawan-kawan, keadaan toiletnya sekarang ini, kalau kemarin ini kan di sini ada pintu ke dalam, ya sekarang dijebol dan akhirnya seperti ini. Tuh ya, ini agak berbeda-beda tentunya kalau dilihat di kamera. Ya karena terus terang, ini keramik lama. Untuk mencari keramik lama ini nih kawan-kawan nih, yang seperti ini, aduh, udah nggak ada kawan-kawan, udah putar-putar kemana-mana nih. Alhasil kita dapat keramiknya seperti ini, ya beda ya. Tuh, ini yang lama punya, ini yang baru punya nih. Susah kawan-kawan, aduh, kita udah istilahnya udah secianjur deh putar-putar dari mulai modern market sampai dengan tradisional market. Ya mungkin itu udah dilestit, udah nggak diproduksi lagi ya. Alhasil seperti ini. Namun bagaimanapun nih, alhamdulillah ini lebih rapih kawan-kawan ya. Tuh lebih rapih tentunya, dan toiletnya juga sudah oke tuh. Nah toiletnya ya, ini udah oke banget, alhamdulillah lah. Udah lebih rapi lah daripada yang kemarin. Nah ini kalau kemarin ada tempatnya ke situ, tempat buang air kecil ke sini. Sekarang kita tutup aja, jadi buang air kecilnya satu aja sebelah sini nih. Nah ya oke. Untuk bagian atas toilet tetap tidak dikasih atap ya, supaya tidak pengap toiletnya kawan-kawan. Jadi sekarang jadi tetap masih udara itu sirkulasinya bagus lah. Kalau dikasih atap nanti kadang-kadang pengap dan ya nanti bau itulah ya. Kalau seperti begini kan banyak sirkulasi udara, jadi insya Allah toilet itu tidak berbau kawan-kawan ya. Ini toiletnya ya bagaimanapun sudah lebih bersih sedikit ya. Kita sudah pakai Pixal ya, berbagai macam obat-obatan, tetap seperti begini kawan-kawan. Sudah terlalu lama mungkin ini mengerak sehingga sulit untuk benar-benar bersih seperti baru kawan-kawan. Demikian tadi toilet dan tempat wudhu kawan-kawan sudah kita lihat bersama. Dan ini juga di sebelah sini itu diberikan pagar juga kawan-kawan nih. Sebelumnya kan ini pagarnya tidak seperti ini. Sebelumnya adalah kawat tralis biasa kawan-kawan yang kecil-kecil. Nah sekarang kan udah kokoh dan lebih bagus kawan-kawan. Nah kawan-kawan, jadi sekarang madrasah ini tampak depannya ya itu sudah sama presnya, sama bersihnya dengan masjid. Jadi dari nampak lihat masjid sampai dengan ke madrasah sini, alhamdulillah kawan-kawan sekarang mata melihatnya lebih segar kawan-kawan. Kalau yang kemarin kawan-kawannya di sebelah sini aja nih catnya itu biru-biru tua begitu, yang udah agak-agak sedikit lama banget sehingga catnya agak sedikit kusam. Dan ini juga kawan-kawan langit-langitnya yang kemarin itu sudah ada banyak gompal-gompal ya. Sudah pokoknya udah rada-rada lumayan, catnya udah nggak ada, terkelupas, udah dia itu udah lembab gitu loh, karena mungkin dak ini kualitasnya sebelumnya mungkin kurang bagus sehingga air itu kadang-kadang rembes dan mengakibatkan di situ banyak seperti pulau-pulau yang terbentuk dari air yang meresap kawan-kawan. Ya itu semua kita perbaiki, disol lagi, diaci lagi kawan-kawan, dan alhamdulillah sekarang sudah bagus dan sudah dicat kembali ya. Nah jadi tampak dari masjid depan ini sampai dengan ke belakang, sampai dengan ke madrasah sekarang udah seger banget nih kawan-kawan. Nah ini juga masjidnya seperti ini kawan-kawan, jadi udah seger banget ya. Nah ini lebih jelasnya seperti ini. Ini nampak depan masjid yang kita selesaikan kemarin kawan-kawan. Dan ini nampak depan daripada madrasah yang kita pugar juga kawan-kawan. Tuh kan ya, jadi sekarang alhamdulillah lah lebih baik daripada yang kemarin kawan-kawan ya, alhamdulillah. Itulah tadi kawan-kawan nampak depan masjid dan madrasah yang sudah kita cat ya. Dan ini kawan-kawan ada yang terbaru, yaitu dari hamba Allah di Singapura berupa water filter nih ya. Ini sebuah alat yang sama dengan di Masjid Pesantren Al Ihsan As Salafi. Jadi langsung minum dari keran. Nah ya,
Jadi itu ada toren di atas, memang ada toren di atas langsung masuk ke sini dan itu bisa langsung minum kawan-kawan. Jadi ini dipersembahkan oleh hamba Allah di Singapura untuk almarhum para orang tuanya ya. Nah itu tuh kawan-kawan tuh seperti ini. Ini sama dengan yang di pesantren Masjid Al Ihsan As-Salafi, namun kawan-kawan untuk khusus di sini karena kebetulan masih ada budget ya. Nah, saya belikan juga meja ini kawan-kawan. Kalau yang di pesantren Al Ihsan itu berupa tembok, di tembok di atasnya keramik. Memang lebih kuat, tapi ini juga alhamdulillah kawan-kawan insya Allah hanya untuk sekedar mungkin menyimpan cangkir ya, ataupun menyimpan gelas bekas minum, insya Allah kuat ya. Dan gelas-gelas yang bersih bisa disimpan di dalamnya, namun untuk saat ini belum kawan-kawan, belum ada ya, karena saya belum sampai ke sana untuk pembelian itu. Nah ini kawan-kawan ya, jadi ada water filter di masjid ini alhamdulillah. Kebetulan masjid ini suka dipakai rutinan, Jumatan, salat Id, taraweh, segala macam kegiatan keagamaan itu full di masjid ini, termasuk juga rutinan ibu-ibu. Jadi kalau yang nanti yang haus-haus kawan-kawan bisa minum di sini tanpa harus membawa air minum dari rumah ya. Apalagi nanti misalnya malam nisfu Sya'ban, malam tahun baru Islam dan sebagainya kan suka ada yasinan. Ya habis baca-baca yasin, baca-baca Al-Quran dan doa-doa, capek-capek bisa minum airnya di sini kawan-kawan. Tuh ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini amalnya mengalir terus kepada para almarhum. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah tadi kawan-kawan mengenai water filter ya, dan penempatannya di dalam madrasah ini jadi insya Allah aman kawan-kawan. Dan sekarang mari kita masuk ke dalam masjid karena ada banyak yang baru di dalam masjid ini ya. Nah ini dari tempat wudhu kawan-kawan ya, dari samping nih ada 2 keset ya sudah disiapkan. Sekarang kita masuk seperti apa dan apa aja yang barunya. Nah ini dia kawan-kawan ya, udah kelihatan. Nah merah-merah ini kawan-kawan. Ini karpet yang sangat bagus sekali kawan-kawan ya. Karpet ini dipersembahkan oleh Haji Raden Ismak di Singapura dan juga Haji Supaat di Singapura. Mudah-mudahan nih Pak Raden dan Pak Haji Supaat ini menjadi ladang amal ya, karena masjid ini dipakai keagamaan, rotinan, yasinan, malam Jumat, Jumatan, wah pokoknya semuanya di sini ya. Ini karpetnya. Untuk ketebalan saya kurang begitu paham nih ketebalannya kawan-kawan, kemarin nggak tanya. Namun untuk lebar daripada karpet ini itu adalah 120 cm. Jadi cukup tuh untuk sujud. Biasanya kalau sujud tuh kalau terlalu mepet, wah suka kena pantat orang kadang-kadang. Nah kalau ini insya Allah lebar kawan-kawan, dari satu sab ke sab yang sebelah sini insya Allah nih tumaninah alias leluasa. Ya, ini karpetnya cukup tebal kawan-kawan karena ini yang bagus punya. Jadi begitu diinjak nih, kaki ini terasa banget apa namanya tebal gitu dan halus kawan-kawan. Tebal sekali, ini enak banget pokoknya karpetnya. Terima kasih banyak nih Pak Raden, Masya Allah, dan Haji Supaat. Ya selain karpet kawan-kawan, nah ya ada lagi yang baru nih. Apa ini yang baru? Nah ini dia kawan-kawan. Ada jam gadang kawan-kawan, alhamdulillah ya. Cuma ini karena tidak kemarin belinya misah kawan-kawan nih. Saya udah cari-cari yang sinergi dengan ini warnanya. Tuh soak banget kawan-kawan. Di sini terbatas, jadinya beda begini nih warnanya. Harusnya kan sama, tapi untuk mencari yang sama seperti ini sulit, saya kesulitan ya. Kang, mengapa tidak bareng belinya? Jadi begini kawan-kawan, jadi ketika ini ada yang nyumbang ya, begitu ini sudah datang barangnya ya, lalu ini menyusul ada yang nyumbang juga. Nah ini dari hamba Allah di Sydney Australia kalau yang ini nih. Terima kasih banyak ya, ini harganya kurang lebih 3 juta rupiah kawan-kawan. Tuh ya, jamnya jam gadang, pokoknya mantep banget jamnya ya. Mari kita lihat kawan-kawan lebih dekat lagi. Ini untuk merek jamnya sendiri itu, ini kawan-kawan, kelihatan nggak ya, agak buram kelihatannya nih. Ini merek jamnya Seiko kawan-kawan, dan ini adalah 100% ukiran Jepara yang sangat terkenal itu kawan-kawan ya. Sekali lagi saya mewakili masyarakat di kampung ini mengucapkan terima kasih atas semua sumbangannya, dari mulai karpet,
water filter, ada juga ini mimbar dan juga jam ya dari para hamba Allah. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal. Dan sekarang mari kita lihat kawan-kawan kipas angin. Nah, kipas angin yang kemarin di sini kurang satu, nah sekarang sudah 3 kawan-kawan. Ya, kemarin kan di sini kurang 1, di atas kurang 2, totalnya 3. Sekarang sudah di sini sudah 3 tuh ya. Udah terlihat. Ini harus diperlihatkan kawan-kawan. Ya, karena donaturnya kan nanti bertanya, "Mana Kang kemarin katanya kurang?" Nah, ini saya kasih lihat kawan-kawan ya. Tuh, ada 1 2 3, ini yang sebelah sini, ini paling bawah, dan ini yang di sebelah kanannya kawan-kawan ya. Nah, ini sebelah kanannya. Nah, ini bagian kanannya kawan-kawan. 1 2 3 ya. Tuh, seperti itu kawan-kawan ya. Nah, jadi sudah ada 6 untuk di bawah sendiri. Oh, maaf, ada satu lagi di sini nih. Saya lupa lagi kawan-kawan nih. Ya, tuh di depan imam. Biar imam kalau taraweh nggak kegerahan. Ya, jadi untuk di bawah itu ada totalnya 7 kipas angin kawan-kawan. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau dengan yang ini kawan-kawan yang ada di atas ini berarti ada 7 8 9 kawan-kawan dengan yang ini nih. Nah, karena di tengah tuh ada 2 juga. Nah, tuh ya. Jadi totalnya untuk yang bawah aja itu ada 9. Sekarang mari kita naik ke lantai 2 kawan-kawan. Ada apa di lantai 2? Yang terbarunya di Masjid Al-Mubarakah ini. Alhamdulillah. Nah, ini kawan-kawan ya, penampakan lantai 2 juga udah berkarpet juga kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Nah, ini kawan-kawan karpetnya ini kemarin kita ada kurang, masih ada kurang, namun untuk yang sama motifnya itu sedang kosong. Ya, jadi kita kurang sedikit lagi tuh ke sebelah sana ujung, dan ke sebelah sini termasuk nanti ke belakang 1 sap kurang kawan-kawan. Itu motifnya nggak ada. Karena untuk yang bawah dengan yang atas sendiri itu beda kawan-kawan nih ya. Saya akan kasih lihat mungkin untuk motif yang atas dan yang bawah. Kang, kenapa beda? Aduh, ketersediaan stoknya di sini kawan-kawan di Cianjur ini sangat terbatas. Kalau untuk yang di bawah motifnya yang ini, nah berarti ini sisa bekas di bawah yang dinaikin. Sisa bekas di bawah dinaikin. Itu agak putih kan? Ini bekas di bawah kawan-kawan. Nah, kalau yang di atas agak hitam. Tuh, beda kan motifnya? Ya, sekali lagi karena ketersediaan stoknya di Cianjur itu terbatas kawan-kawan. Ini juga saya kurang nih. Ya, ini mau ditambahin tuh. Harus nunggu dulu kawan-kawan kurang lebih 2 minggu tuh untuk menambah ini kawan-kawan nih. Menambah ini dan sampai ke sana tuh. Ya, sampai ke sana termasuk yang belakang ini juga kurang kawan-kawan. 1 sap saja kurangnya kawan-kawan tuh, 1 sap. Saya harus nunggu kurang lebih 2 minggu kawan-kawan. Ya udah, kita akan tunggu kawan-kawan ya. Yang penting nanti ini sap ini tetap ya, yang terakhir ini kawan-kawan kan cuma tinggal 1 sap lagi nih. Nah, ini cukup karpet lah ini. Ya, sampai sini, dan nanti yang taraweh, sholat Jumat, sholat apapun, jadi tidak merasa kedinginan kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kipas angin di sini kemarin itu kurang 2. Di sana tidak ada, sekarang sudah ada ya, sebelah sana tuh kipas anginnya. Dan yang ini juga yang sebelah kanan kawan-kawan sudah ada 2 juga. Ah, tuh kawan-kawan ya. Nah, ya, jadi pembelian kipas angin ini sudah selesai kawan-kawan. Ini sengaja ke Bandung kawan-kawan kita belinya. Mungkin dari kawan-kawan ada yang bertanya, "Kang, kenapa beli kipas angin doang harus ke Bandung? Memang di Cianjur nggak ada?" Nah, jawabannya kawan-kawan, tidak ada di Cianjur. Ya, Cianjur itu boleh dikatakan kota kecil tidak sebesar Bandung. Jadi semua barang-barang motifnya itu sangat terbatas. Ya, termasuk karpet. Karpet aja saya mau minta seragam putih semuanya itu nggak ada. Jadi adanya putih dan hitam. Ya sudah, saya bilang lah ya. Jadi yang putih saya simpan di bawah, yang hitam saya simpan di atas. Untuk motif untuk motif belakangnya. Kalau karpetnya sama aja kawan-kawan, merah pada intinya. Ya, tapi motif bagian belakangnya itu berbeda. Ya, seperti tadi saya perlihatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya harus menunggu 2 minggu kawan-kawan. Ya, untuk menambah sedikit saja.
Untuk lampu-lampu downlight juga sudah dipasang ya. Ini dari hamba Allah di Cikarang. Teteh, terima kasih banyak nih ya. Semua sudah dipasang kawan-kawan tuh sampai dengan ke depan. Nah ya, muter sampai ke sana deh. Pokoknya udah dipasang semuanya tuh. Ya, termasuk lampu tembak di atas juga udah dipasang. Nah ini kawan-kawan pemasangan lampu downlight yang di bagian luar ya. Termasuk ke sebelah sini juga sama ya. Termasuk atas. Nah ini di luarnya seperti ini nih. Ya tuh. Namun untuk yang tengah ini kawan-kawan, nah ini sengaja saya kasih lampu seperti ini. Ini lampu biasa, ini emergensi kawan-kawan, sehingga kalau mati lampu ini tetap menyala. Karena downlight itu belum ada yang emergensi, jadi kalau mati lampu ya mati. Jadi sengaja saya simpen emergensi ini di tengah begini, jadi kalau mati lampu insya Allah dia akan tetap menyala. Nah kalau untuk di lantai 1 sendiri kawan-kawan, ini semuanya nempelnya seperti ini, nggak ada yang downlight ya. Jadi kemarin juga saya mintanya untuk lantai 2 aja dan bagian luar, karena untuk yang di lantai 1 ini kawan-kawan, ini sudah sebelumnya sudah seperti ini desainnya, mungkin karena untuk ngirit biaya atau apa gitu loh ya. Jadi sudah seperti ini kawan-kawan lampunya, tapi ini juga kita pakai lampu emergensi ya. Jadi disimpannya di balok-balok daripada bangunan ini, tidak disimpan di atau tidak dipasang di plafon seperti lantai 2 kawan-kawan. Tuh lihat, semuanya di balok. Nah kalau ini karena saya ini kan hanya meneruskan saja kawan-kawan pembangunan yang sudah ada, jadi ya ini sudah dari tadinya ada tuh ya, seperti itu. Demikian tadi kawan-kawan review pembangunan Masjid Al Mubarokah ya. Nanti saksikan selamatannya dan biaya yang dikeluarkan berapa banyak, itu akan disampaikan pada saat selamatan nanti kawan-kawan, kurang lebih nanti setelah Hari Raya Idul Adha. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh donatur petualangan alam desaku. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal untuk bekal di akhirat nantinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.